Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Kamis 24 Maret 2022, manusia yang berkualitas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih berkualitas kalau kita menjadi manusia-manusia yang menyembah Allah. Manusia yang menyembah Allah itu bukan hanya bisa berbahasa roh. Ingat, banyak bahasa roh palsu. Manusia yang berkualitas juga bukanlah seseorang yang cakap menyanyi, hafal syair lagu-lagu rohani, bisa mengucapkan kalimat penyembahan dengan fluktuasi nada. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang benar-benar mencintai Allah. Rindukah kita menjadi manusia yang mencintai Allah? Sampai Bapa bisa merasa bahwa kita mencintai Dia. Betapa beruntungnya menjadi orang yang mencintai Allah melebihi cintanya kepada siapapun dan apapun. Sesuai dengan firman-Nya dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apalagi jika ini dikaitkan dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang juga mempelai wanita Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2b, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau sampai kita bisa mencintai Dia lebih dari mencintai apapun dan siapapun, dan Allah pun merasakannya, sungguh luar biasa. Kita tidak perlu mengeluh minta ini dan itu, karena Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita perlukan. Namun tanpa sadar, kita sering membawa diri kita berada di luar pagar, di luar rumah, tidak di dalam rumah. Mestinya kita ada dalam rumah dan masuk ke dalam hati Allah. Kita boleh dan bisa punya banyak masalah. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan kita hanya sibuk membawa masalah hidup. Tetapi sibuklah memperkarakan bagaimana kita bisa masuk di hati Tuhan. Ini merupakan sebuah pengalaman nyata, bukan fantasi yang diteorikan, bukan hanya sesuatu yang dipercakapkan. Menjadi mempelai Kristus adalah sebuah realitas di mana kita bisa memiliki hubungan dengan Dia. Saudara-saudara, kita bisa tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau kita menjadi mempelai Tuhan Yesus, kita punya pegangan. Punya pegangan bukan hanya karena beragama Kristen, ke gereja, menjadi aktivis, atau menjadi seorang pendeta. Melainkan hati yang melekat, sehingga nama kita diukir di telapak tangan Tuhan. Sebagaimana dalam Yesaya 49 ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu, kalau sampai nama kita terukir di telapak tangan Tuhan, mau apa lagi? Siapa yang bisa melawan Tuhan? Tetapi nama kita tidak pernah terukir di telapak tangan Tuhan kalau kita memiliki banyak kekasih, kalau kita membangkitkan kecemburuan di hati Allah, karena kita menghargai harta, pangkat, kehormatan lebih dari menghargai Tuhan. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang ada padanya.
Sebaliknya, seseorang yang menjadi kekasih Tuhan akan berkata, "Yesus cukup bagiku." Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa dirinya tidak dipedulikan Tuhan. Tentu mereka tidak terus terang marah kepada Tuhan, tetapi mereka mulai kurang ajar. Mereka menganggap Tuhan itu tidak ada atau tidak perlu ada. Dan biasanya mereka jadi sembarangan hidup, tidak benar-benar mau hidup suci. Mereka bergantung pada kekuatan manusia. Bapak Ibu, semua kita tentu pernah mengalami kebodohan-kebodohan seperti itu. Namun sekarang jangan lagi. Kita tidak mau sama seperti kemarin. Oleh karena itu, kualitas hidup kita tergantung dari sedalam apa kita mengasihi Allah. Dengan hati yang mengasihi Allah, kita akan bisa menemukan hubungan sebagai kekasih, sebagai mempelai, dan kita bisa hidup suci, bukan karena terpaksa, melainkan karena itu adalah sebuah kebutuhan. Sampai kita bisa merasakan bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari membutuhkan oksigen yang kita hirup, lebih dari darah yang mengalir di tubuh kita, lebih dari air yang kita minum. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa meledakkannya di dalam diri kita. Kita bisa menggoreskan dalam diri kita. Kita bisa berkata, "Aku mencintai Engkau Tuhan. Aku mau mencintai Engkau Tuhan." Ledakan itu, dan kita tidak akan sama lagi. Dan Tuhan akan merasakan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Dia akan membuat berbagai masalah dalam hidup kita, supaya cinta kita menjadi bulat. Tetapi Dia akan melindungi kita dari semua bahaya. Dia tidak akan memanggil kita pulang sebelum kita siap. Dia akan mempersiapkan kita ketika kita meninggal dunia, karena kita adalah kekasih-Nya. Bukan hanya kita yang ingin memandang wajah Tuhan Yesus. Ia pun rindu memandang wajah kita. Betapa berbahagianya kita ketika Tuhan Yesus membawa kita di antara orang-orang saleh di surga dan para malaikat yang berkasa dan agung. Hari ini kita masih punya kesempatan. Jangan kita sia-siakan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.